Berikan waktu dan tempat kepada aktivis kita Bapak Resya Sabto DST untuk berpendapat. Silakan Bang Sabto. Berapa menit waktu? Silakan. Oke, makasih saudara moderator Bapak Bung Didi Hambali. Sebelum saya mulai, yang saya hormati Bang Tamsil Lindrung ya. Salam kenal Bang ya, senang saya baru bisa ketemu dengan ketua kelompok DPD ya, baru pertama ini. Alhamdulillah. Saya hormati Presiden PPMI Bung Daeng Wahidin. Kebetulan itu tetangga saya nih Bang. Jadi kalau diskusi jam malam. Dan tentu kawan-kawan dari PPMI ya yang bisa menggelar acara yang sangat berhasil. Dia berhasil memprovokasi. Saya dihubungi beliau itu jam 1 siang lagi di jalan tol. Saya baru diskusi malam. Beliau karena banner sudah dibuat harus. Selanjutnya dari kawan apa tadi LSM saya terbang saya putih baru terbang. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi ya, kedepankan banyak agenda-agenda yang perlu kita diskusikan bersama. Ini merupakan suatu bola salju pertama mudah-mudahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang amandemen ya, Undang-Undang Dasar 45 ya. Tapi kalau saya bicaranya bukan amandemen, tapi re-amandemen. Karena ini amandemen kedua. Ya. Nah, saya juga senang tadi dengar PPMI sudah go politik. Karena SPMI aja yang sudah go politik dari 2000 kita di Kongres 2011 itu sudah go politik. Tapi buruh itu masih nggak paham banyak tentang amandemen yang sebelumnya Pak. Masih tahu MPR itu lembaga tertinggi. Itu masih banyak Pak. Mungkin di sini juga masih berpendapat begitu kan. Menganggap MPR itu masih lembaga tertinggi. Nah, padahal di amandemen kita yang kemarin MPR itu sudah tidak lembaga tertinggi lagi. Sudah lembaga biasa. Sama dengan yang lain. Nah yang kedua gak kalah penting bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat dan sebenarnya dilakukan oleh MPR. Sekarang sudah tidak. Itulah yang menyebabkan kenapa MPR itu bukan lembaga tertinggi lagi. Dan pasal 3 di amandemen itu yang tidak kalah penting adalah MPR itu sudah tidak lagi diberikan untuk menetapkan GBHR pada amandemen kemarin. Ya. Nah sekarang ini ya, memang kata abang tadi menakut-nakuti kotak Pandora, tapi memang nggak akan begitu Bang ya. Sudah mulai terbuka di kotak Pandora ini, ya, sudah mulai terbuka. Kita di rakyat awam ini sudah mulai bisa menganalisa dan membaca ya. Jadi senang tidak senang, ya, dan juga kita harus waspadai dan pahami. PPHN ini isu pertamanya kan dari kongres suatu partai ini sebenarnya. Ya, kongres suatu partai, ya bisa disebut ya enak ya. Ya, partai besar di Bali dia berkongres mengeluarkan PPHN ini, pokok-pokok haluan negara. Nah yang kita khawatirkan bukan apa-apa, ini kan sebagai alat saja untuk mengelabui rakyat. Ya, karena ujungnya PPHN ini targetnya adalah supaya diadakan amandemen, re-amandemen. Kita bukan khawatir, bukan melarang amandemennya, tapi ini merupakan bahasa kasarnya otak-otakan pemimpin kita di Jakarta ya. Nah, karena yang sudah dibaca oleh masyarakat awam ya termasuk pendapat saya sendiri ya, saya mengamati dengan adanya PPHN maka menggiring kepada amandemen. Nah yang dikhawatirkan amandemen ini memang akan menghasilkan keputusan presiden 3 periode. Itu yang pertama. Kalau presiden 3 periode sudah terjadi, tidak untuk kemungkinan karena negara ini akan menjadi otoritarianisme, menjadi negara otoriter. Tentu kalau sudah menjadi negara otoriter, maka oligarki itu akan terjadi di negara kita. Ya sehingga terjadilah, ya, apa namanya istilahnya kayak monarki, minoritas itu tampil seperti Ahok ini di Jakarta. Ini yang khawatir. Nanti seperti Ahok ini terjadi di negara Indonesia. Ya. Jadi kenapa kita perlu memberikan pemahaman ini supaya juga rakyat ini paham
saya bukan sepakat dengan amandemen Pak, tapi resikonya besar, resiko besar. Karena senang tidak senang, saat ini Abang Said mengatakan 83% partai politik yang ada di Senayan sana sudah melakukan koalisi dalam kolusi yang berujung kepada kooptasi. Ya. Kooptasi itu kalau bahasa standarnya, jadi anggota DPR itu sudah dibungkam lah semuanya, manut aja, kan susah kalau udah manut. Jadi apalagi jelas ketua MPR Bambang Susatyo menyatakan dengan tegas, ya kan, dia akan melakukan amandemen khususnya pasal 3. Nah itu anehnya kok pasal 3 saja Pak, kenapa pasal 1-an, pasal 1 ayat 2 mengembalikan kedaulatan MPR. Kan ini lucu ya, di satu sisi MPR dinaikkan kewenangannya untuk menempatkan GBHN sekarang jadi PPHN, tapi di satu sisi lembaganya tidak tertinggi. Jadi kan ini cuma bahasanya ya, kalau bahasa kita ini apa ya, akal-akalan. Nah kemudian yang paling parahnya sampai sekarang, apa isi PPHN itu masih misteri. Saya nggak tahu kalau ada bocoran seperti apa, yang mudah-mudahan bisa dibuka. Sampai saat ini saya mencari tahu PPHN yang akan digelar oleh MPR itu sampai sekarang masih misteri. Kan lucu ya, kita rakyat diharapkan setuju untuk melakukan amandemen atau di amandemen, amandemen kedua ya. Tapi di satu sisi isi yang mau di amandemen kita rakyat tidak pernah tahu. Itu sama saja kalau pendapat saya, Anda disuruh tangan PKB padahal perjanjian PKB-nya kita nggak pernah tahu. Kalau di tingkat partai, yuk tangan aja setuju. Nanti isinya gimana manajemen, sama kayak gitu. Kan menurut saya sangat berisiko. Jadi kalau saya sebagai pendapat rakyat khususnya dari Karawang, ya memang yang paling bagus itu memang kembali ke Undang-Undang Dasar 45, nggak ada lagi, yang asli. Itu yang paling bagus. Jadi itu aja tuntutan rakyat, kembali aja. Nah kalau 19. Ini sebelum dilanjutkan, oke, kita hari Sabtu yang akan datang, seharian penuh itu akan berdiskusi tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Benar namanya benar bukan asli. Betul. Mantap Pak, tepuk tangan. Lanjut lagi ya. Ya, lanjut. Nah itu. Jadi kalau saya sebagai suara masyarakat di sini dari Karawang itu tuntutannya ya. Jadi kembali Undang-Undang Dasar 45. Nggak ada lagi, itu harga mati. Dengan kembali Undang-Undang Dasar 45 otomatis presiden threshold itu sudah otomatis dihilangkan. Jadi bukan mengamandemen membuat lagi aturan. Pak Amin Rais bagaimana pendapatnya? Setuju nggak? Yang jelas Partai Umat satu-satunya sudah menyatakan penolakan Pak. 2 hari yang lalu. Untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45, menolak amandemen kembali ke 45. Amin Raisnya dulu, karena yang dulu juga. Ya. Betul. Jadi kemarin menarik serius. Jadi kebetulan seminggu yang lalu ketemu Pak Amin Pak. Kebetulan. Penantum aja lah, hari Sabtu kalau ada waktu kita minta. Oh boleh. Boleh Pak. Saya nanti minta nomornya. Siap. Kebetulan saya memang kemarin ketemu Pak Amin, itu bukan urusan ini. Itu mengapain Pak? Nah di satu sisi ya, itu dia mengatakan, saya tanya langsung Pak Amin, gimana kalau Presiden 30? Kita tolak. Ini 2 hari ke depan, Ketum Ridho Ramadi akan menemui Pak Bambang Susatyo untuk menyatakan penolakan amandemen dan kembali Undang-Undang 45. Jadi baik, supaya Presiden threshold ini tidak berlaku. Gitu. Ya kan lucu juga Bang ya. MPR membuat PPHN, tapi Presiden bukan mandatarisnya. Kan lucu ya. Pertanggungjawabannya nggak jelas. Apalagi Undang-Undang Dasar Amandemen pasal 7A kalau salah ya, itu tidak ada yang memberikan sanksi impeachment pada presiden kalau dia melanggar PPHN, itu tidak ada. Jadi ini cuma akal-akalan untuk ya supaya memang presiden 3 periode ini bisa dimasukkan agendanya. Ini yang kita khawatir. Ya dari saya itu aja Bang. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Resia Satoni ST yang sudah memberikan pendapatnya terkait dengan amandemen ya. Ini di amandemen yang kedua kalinya
dengan Undang-Undang 45. Jadi harapannya bagaimana pemerintahan ini mengembalikan kepada Undang-Undang 45 yang asli sebelum diamandemen. Mudah-mudahan berhasil. Atas kerja keras kita semua di sini alhamdulillah dipimpin oleh Bapak Haji Tamsuningrum dari DPD RI. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada saudara kita Pak Endang Hermawan atau Kang Her ya. Mudah-mudahan kita juga bersinergi di sini. Itu harapannya. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan dan undangannya kepada panitia dan Pak Presiden. Ini juga laporannya juga nih Bang, karena undangannya juga luar biasa. KPK memang luar biasa lah kalau mau untuk cepat-cepatan begitu. Saya dengan Bang Kacin ini sebetulnya mungkin Bang Kacin sudah lupa, tapi saya tidak lupa. Beberapa kali juga karena saya juga sering di tempatnya Bang Edi, jadi nggak asing lah apa dia. Dalam pertemuan di Kabupaten Kerawang yang memang cuaca dan udaranya juga tidak sedingin yang tidak senyaman yang diperkirakan begitu. Tapi Kerawang itu kalau kata orang Jakarta dan Bekasi, kawan-kawan saya itu neraka Bang, dari sisi suku. Tapi banyak diburu investor dari Kerawang dan Bekasi gitu. Dari Jakarta dan Bekasi itu orang baik. Terima kasih kepada yang terhormat Ketua Presiden dan rekan dan kawan-kawan kita seperjuangan dari serikat pekerja semuanya dan rekan-rekan semua dari serikat pekerja PPRI. Selamat sore dan semoga kita semua dalam lindungan yang Maha Kuasa. Saya sebetulnya bukan dari LSM. Kita ini memiliki satu gerakan setelah berdiskusi panjang dengan Bang Edi tentang demokrasi Indonesia khususnya di Kerawang. Dalam diskusi panjang itu kemudian saya melahirkan gerakan rakyat cerdas memilih. Waktu itu yang bajunya ini lah kira-kira gerakan rakyat cerdas memilih. Gerakan rakyat cerdas memilih poros putih. Nah, jadi kalau Pak Amin itu selalu bikin gerakan poros tengah, kita bikin gerakan poros putih. Ya pasti bukan poros putih. Jadi apa tujuannya dari GRCM ini adalah mencoba untuk kita, walaupun beratnya luar biasa, walaupun diibaratkan kita ini berteriak di dasar lautan yang sudah tidak mungkin di tengah-tengah komunitas kehidupan demokrasi yang sudah nggak karu-karuan ini, kita tetap mencoba menyuarakan tentang moralitas memilih dengan cerdas. Artinya apa? Artinya ketika kita memilih salah, maka yang terjadi imbasnya itu adalah kita juga. Terbukti. Apa yang kita pikirkan ini terbukti. Beberapa waktu yang lalu Krisdayanti itu memaparkan berapa sih pendapatannya anggota DPR? Ya. Sampai sebegitu hebatnya pendapatan seorang anggota DPR, macam-macam lah dengan komponennya macam-macam. Lalu kemudian ditayangkan di TV One. Kemudian salah satu ketua partai yang jadi anggota dewan juga mengatakan bahwa pendapatan anggota dewan yang sebegitu besarnya itu juga sebagai konsekuensi logis dari apa? Dari masyarakat juga ketika harus memilih selalu bilang minta nomor NPWP katanya gitu. Jadi NPWP itu kemudian apa sih? Oh ternyata nomor biro, wajib biro katanya gitu. Nah artinya apa? Kemudian mereka menyalahkan masyarakat nih. Kan masyarakat juga yang selalu kalau untuk memilih itu selalu minta NPWP ya kan gitu. Jadi wajar kalau kemudian yang tidak terbahasnya kira-kira begitulah. Wajar kalau kemudian kami berpendapatan besar gitulah. Apalagi wajar juga kira-kira kalau disebutnya wajar juga kalau kami korupsi kira-kira begitulah kira-kira.
Karena untuk menutupi apa? Untuk menutupi kos biaya politik yang sudah dikeluarkan yang sebegitu besarnya itu. Nah, RCR kita inisiasi untuk lahir untuk mengedukasi itu, untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa memilihlah dengan kemerdekaan hati. Jangan memilih, kalau kata kita pernah juga diskusi soal RCR dengan Bang Edi, kemudian di live juga. Kalau konsepnya Bang Edi itu adalah memilihlah dengan rasa keadilan dan jangan berdasarkan amplop katanya. Nah, kira-kira gitulah kira-kira. Nah, ini terus kemarin di 2000 di pemilihan apa namanya bupati dan wakil bupati khususnya di Kerawang, kita bergerak terus dengan menyuarakan memilih dengan kemerdekaan hati, dengan gerakan rakyat cerdas memilih ini. Yang persoalan kemudian itu diterima atau tidak diterima urusan lain lah, tapi secara moralitas kita sudah mencoba untuk menyampaikan suara yang seharusnya. Itu yang dari apa yang kita lakukan. Nah, jadi GRCM ini adalah sebuah gerakan edukasi untuk mencerdaskan para pemilih kita pada saat memilih. Jangan sampai kemudian kayak seperti sekarang nih, kan yang susah kita juga ketika kita misalnya salah memilih. Nah, terkait dengan amandemen seperti judul kali ini, sebetulnya memang amandemen yang sudah dilakukan di masa reformasi ini adalah sebuah gerbang kemunduran perjalanan demokrasi bangsa kita ini. Jadi solusinya sebetulnya bukan amandemen harusnya Bang memang. Jadi memang tidak perlu lagi ada konsep amandemen. Jadi besok-besok kalau bikin agenda jangan amandemen lagi. Langsung saja kembalikan kepada UUD 45 yang asli. Kita nggak perlu lagi mengamandemen itu, karena ketika kita mengamandemen kemungkinannya bisa dua, bisa bagus atau bisa malah lebih buruk. Asli itu bisa ada dua, termasuk Jakarta. Ya. Jadi nanti besok-besok kalau kita bikin acara lagi, ganti dulu nih, mendorong dikembalikan mengatur supaya menjadi apa namanya sugesti kita dan alam semesta menyerapnya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, kan begitu kira-kira. Atas perjuangannya PPNI selalu bikin acara jadi artinya bahwa ini yang harus terus memang digaungkan, karena memang di amandemen yang lama kita katakan faktanya adalah sekarang apalagi kerakusan kekuasaan dan sakwa kekuasaan sekarang yang luar biasa dikuasai oleh partai-partai yang ada, kemudian menghancurkan semua sendi-sendi demokrasi. Kalau bapak kita nulis petani memampangkan spanduk aja ditahan, ini kan bentuk apa? Mana lagi ngomong demokrasi hari ini? Nah, bentuk demokrasi yang seperti apa yang kita mau ngomongin hari ini? Gua cuma memampangkan spanduk aja ditangkap. Gua cuma hanya bikin lukisan di jalan aja dipersoalkan. Wong kalau misalkan sedikit aja menyuarakan soal kebenaran ditangkap. Lalu kita mau ngomong demokrasi apa yang hari ini mau kita omong? Kalau bukan sebuah otoritarian yang sudah dijalankan oleh bangsa ini. Kira-kira begitu. Oleh karena itu maka menurut kami dari GRCR adalah tidak ada lain kecuali mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 kepada yang asli. Yang dimana tatanan demokrasi, tatanan kemudian pemilihan apa segala macam misalnya sudah jauh lebih baik menurut pandangan kami dibanding dengan pola-pola yang sekarang. Misalkan begitu. Jadi kami sangat mendorong. Kalau misalnya Abang dari kami juga sangat mendorong dan berkala dan menyampaikan pesan dan amanat lah kira-kira begitu kepada Bang Asimiru yang punya kekuasaan saat ini sebagai anggota DPD untuk terus menyuarakan agar dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kan kira-kira begitu ya. Kita mumpung ada beliau ini kan begitu. Kapan lagi kita bisa berpesan seperti itu di apa namanya dalam suasana kan gitu. Nah, kita jadi atas nama warga Karawang lah kira-kira mudah-mudahan bisa mewakili. Nah, kalau kira-kira seperti itu, kalau supaya singkatnya saja lah, kalau amandemen menurut saya
masih bibit. Yang bagus adalah konsepnya dikembalikan, dan ini juga kan sudah para politisi yang masih terus sebagian sudah setuju dan mendorong untuk itu. Mudah-mudahan partai-partai baru juga sepakat ya Bang, dengan apa namanya konsep pengembalian ke Undang-Undang Dasar 45 yang lama. Kalau presiden tersebut itu kan apa namanya soal presiden tersebut itu kan imbas daripada undang-undang hasil amandemen kan itu kira-kiranya, sehingga melahirkanlah kemudian kesepakatan kong kali kong untuk membuat satu kekuasaan yang kemudian pengen dikuasai secara banyak kan kira-kira begitu. Nah itu kan hasil dari amandemen. Kalau misalkan tidak dinyatakan dalam pasal 7 tadi syarat untuk dipilih dan memilih itu seperti yang saat ini yang ada, dan ditentukan ambang batas 20%, ya sudah apa namanya yang memang terjadi seperti ini. Jadi dikembali, dan tapi itu juga harus diikuti, harus diperjuangkan supaya apa namanya selain mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 ke yang asli, soal presidensial threshold juga harus PMRI mudah-mudahan dari awal bisa menjadi lokomotif terbuka nih untuk apa namanya untuk menyampaikan secara lantang dan sesering-seringnya soal penghapusan atau 0% presidensial. Kalau Pak tidak, maka kelanggengan kekuasaan yang seperti sekarang kita alami itu akan terus berjalan. Kalau tidak ada perubahan soal penetapan ambang batas presidensial threshold. Kalau udah kembali ke Undang-Undang otomatis nggak ada. Satu paket. Karena memang itu paket aja. Jadi gerbong utamanya, isu utamanya, karena sekarang kita sudah dikunjungi oleh Bang Kansir, maka kita ke depan harus selalu terus menyuarakan soal mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 ke yang asli. Kira-kira begitu, supaya yang penting pesannya sudah tersampaikan lah. Mudah-mudahan harapan ini sudah tersampaikan, terdengar oleh abang kita untuk terus dikelorakan di sana, dan kami dari masyarakat Karawang juga kalau ada diskusi nasional juga siap ikut sertakan ya untuk menyuarakan dan berperan serta aktif dalam apa namanya mendukung keberadaannya abang yang akan jadi bukan hanya tapi mengembalikan itu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur pada Allah Rasulullah. Sholawat dan salam kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan pada panitia dalam menggelar acara yang sangat bagus ini. Kedua, kami ucapkan Bang Tamsil yang telah datang di Karawang. Ini sebuah kesempatan besar bagi kami dari sisi aktivis Islam untuk menyampaikan berbagai unek-unek yang ada di Karawang maupun nasional. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini nanti bisa difasilitasi untuk diteruskan ke pusat seperti itu. Baik, langsung saja Bang. Dari diskusi tadi kami merumuskan beberapa catatan dari kami terkait diskusi ini. Yang pertama, kami sepakat kembalikan ke Undang-Undang 1945 yang asli, dan yang lebih kami dorong adalah Piagam Jakarta. Untuk kedua, terkait amandemen 1945, untuk saat ini adalah masalah urgent yang perlu dilakukan karena di sana yang kami anggap ada pasal-pasal yang tidak sesuai dengan semangat keindonesiaan, yaitu bahwa dalam satu pasal disebutkan bahwa warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Artinya di sini setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Catatan selanjutnya adalah terkait presiden threshold. Kami menilai ini adalah penghalang majunya demokrasi di Indonesia. Karena seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwa kita itu sebenarnya haknya sama, baik yang ada di partai ataupun tidak, seperti itu.
untuk selanjutnya terkait pembahasan amandemen ini adalah materi yang bagus dan perlu disampaikan pada masyarakat luas. Maka dalam hal ini, maaf ini bisa lebih kami tekankan, kami menata Bang Tamsil Libro untuk menggelar diskusi besar. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena jangankan di akar rumput buruh, di kalangan masyarakat umum khususnya umat Islam banyak yang belum paham terkait masalah ini. Aktivisme sama seperti itu. Artinya masyarakat luas ini perlu dijelaskan Bang, terkait apa saja sih yang urgent di situ gitu. Artinya sekali lagi kami tantang Bang Tamsil untuk menggelar sebuah diskusi besar melibatkan mahasiswa, ormas Islam dan pekerja, seluruh elemen masyarakat yang ada di Kerawang. Bahkan kami kalau perlu akan ajak pemerintah Kabupaten Kerawang untuk hadir di diskusi tersebut. Dan terakhir nih Bang, satu lagi yang ini sangat urgent bagi bangsa Indonesia dan khususnya kami aktivis Islam, terkait amandemen 1945 bab Presiden 3 periode. Kami nyatakan dengan jelas bahwa kami menolak terkait Presiden 3 periode. Takbir! Karena apa? Dalam hal tersebut, kalau sampai itu bisa lepas, akan menghadirkan otoriter baru yang akan mencarakan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Kemarin kita lihat di media atau di berita luas dunia bahwa salah satu negara terkait amandemen ini ada pemerintah yang jatuh, maka kita tidak ingin di Indonesia itu terjadi. Maka dari itu kami meminta DPD untuk menyampaikan bahwa kami masyarakat Kerawang dan khususnya aktivis Islam tidak setuju amandemen Presiden 3 periode. Sekali lagi, takbir, Allahu Akbar. Demikian, maaf kalau mengganggu karena kita biasa demo. Biasa di lapangan. Jadi ini maksudnya demo gitu. Mungkin sekian Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Narto ya dari Pak Is. Luar biasa semangatnya. Saya juga udah terpancing ingin takbir. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti juga bisa direalisasikan tentang diskusi akbar ya, atau menggelar acara besar nanti diundang dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Karawang kan gitu. Harapannya nanti bisa didiskusikan lah kan gitu. Karena untuk ini untuk melakukan perubahan besar. Jadi diskusinya juga acaranya harus lebih besar kan tentunya itu. Biar masyarakat ini mengetahui. Karena yang kami lihat juga bukan untuk 3 periode, kalaupun tidak 3 periode, tapi perpanjangan, ya, karena alasan dengan pandemi ini. Jadi ini yang juga yang harus diwaspadai. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Abah Kasbin, Gerakan Arah Baru Indonesia. Mudah-mudahan kita tidak salah kiblat, kan itu harapannya ya Pak. Baik, waktu dan tempat buat Abah Kasbin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Moderator atas waktunya dan saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Karawang pada Bang Tamsil Libro, juga para pembicara yang terhormat ya, Pak Desia, kemudian Pak Presiden, Pak Naib Bahidin dan juga Pak Lili Hambali. Pak Lili Hambali Moderator ya, Pak Herman ya. Dan juga tadi sudah disampaikan akan ada diskusi besar ya, kita setuju lah dari Gerakan Arah Baru Indonesia, setuju untuk kita mengadakan diskusi yang lebih intens mengenai hal-hal yang sifatnya bernegara dan berpolitik seperti itu, karena memang perlu kecerdasan dari masyarakat kita tentang perpolitikan, karena memang kita melihat bahwa ya secara umum ya prinsipnya kekuasaan itu kan cenderung korup, karena itu kan kita perlu lembaga yang mengawasi kekuasaan, dan itu fungsinya sebenarnya DPR. Jadi DPR itu sebenarnya oposisi, dan DPR dan DPD berarti ya, itu yang mengawasi jalannya pemerintahan seperti itu. Dan sebenarnya kita berharap bahwa DPR ini bisa merepresentasikan apa keinginan rakyat, dan kita tahu bahwa tujuan bernegara adalah
untuk kita melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kan itu tujuan utama kedua ya. Dua tujuan utama melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi hari ini ketika umpamanya terjadi pandemi banyak korban, ini gimana peran negara kan seperti itu. Kemudian juga kesejahteraan umum. Kita melihat bahwa sekarang ini yang sejahtera bukan umum. Ya kan kita melihat di berita-berita bahwa para pejabat hartanya bertambah sekian kali lipat gitu ya. Itu kan cukup miris ya, walaupun juga ditutup oleh pernyataan Mimi KD itu bahwa ya gaji DPR sekian ya kan, tanggal 15 sekian, tanggal 1 sekian, tanggal 5 sekian kan seperti itu. Kita sampai total dihitung-hitung ada 4, berapa M itu per tahun? 4,2 ya. 4,2 M per tahun itu kan sangat luar biasa dan ya cukup menutup si berita sebelumnya bahwa kekayaan pejabat naik. Ini juga bagian-bagian dari yang kita masyarakat melihat seperti itu. Sepertinya kalau negara ini sering kali gitu kan menunjukkan berita-berita untuk menutup berita-berita yang lebih urgen seperti itu. Dan kita berharap bahwa memang karena kuasa ini cenderung korup, maka kita memang perlu itu garis-garis besar haluan negara itu. Jadi kita menginginkan bahwa ya negara ini harus jelas mau kemana gitu ya. Karena itu memang Garbi, Gerakan Arah Baru Indonesia mengusung isu besar bahwa Indonesia ini ya punya potensi besar untuk masuk ke 5 besar dunia. 5 besar dunia karena kekayaan yang sangat luar biasa. Karena itu 3 bidang utama ya kita harus kuat di situ. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya kita tahu bahwa teknologi kita hari ini sangat ya padahal kita melihat bahwa putra-putra Indonesia ini pintar-pintar, kita cerdas-cerdas gitu ya. Banyak penemuan-penemuan juga yang lahir baru-baru itu dari putra-putra bangsa Indonesia, bangsa sendiri. Kenapa kita nggak berani untuk bisa terus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi? Lalu yang kedua adalah segi ekonomi. Ya, ekonomi juga kita harus jadi kekuatan besar di dunia karena memang hari ini kita melihat bahwa ya kalau secara geopolitik internasional bahwa hari ini Amerika menarik pasukannya dari Afghanistan seperti atau juga dari beberapa negara teluk. Itu sekarang pertanyaan kita adalah ini tentara ini mau diarahkan kemana? Orang kan bertanya seperti itu dan orang menyimpulkan bahwa nanti tentara Amerika akan diarahkan ke Asia Pasifik. Jadi pertarungan selanjutnya adalah Asia Pasifik karena energi selanjutnya bukan energi fosil, tapi energi baterai. Dan energi baterai ini ya sumber cadangannya banyak di negara kita, di negara Indonesia. Maka kemungkinan kedepannya ini 2 gajah yang sedang bertarung itu yaitu Cina dan Amerika, ya pertarungan mungkin di sini. Oleh karena itu kita perlu pemimpin yang kuat, gitu ya. Pemimpin yang punya narasi besar, punya pemimpin yang dia melihat bahwa langit Indonesia itu terlalu tinggi dan tetapi kita terbang terlalu rendah. Jadi kita harus benar-benar kesejahteraan umum itu terlaksanakan gitu, secara ekonomi. Kemudian secara kekuatan militer. Itu yang ketiga hal ini yang harus kita perkuat bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa negara besar, negara kuat itu harus bergantung pada kekuatan militer. Nah, kita tahu hari ini ya bagaimana kondisi anggaran belanja militer negara Indonesia untuk kedua mungkin dari DPD lebih paham daripada kita masyarakat. Cuma kita melihatnya ini kita perlu narasi besar untuk Indonesia ke depan. Bahwa bangsa ini harus leading ke depan. Ya, jadi kita tidak hanya jadi penonton gitu ya. Apalagi kita melihat ya kemampuan bahasa kita juga sangat sederhana gitu ya. Sementara kan di luar itu presiden itu sangat luar biasa ya, dari kemampuan bahasa, kemampuan negosiasi, lobby dan lain sebagainya, sehingga seharusnya Indonesia negara besar ini ya bisa diajak duduk bersama oleh mereka bangsa-bangsa besar yang mengenalikan dunia kita hari ini. Yaitu pendapat dari saya pribadi dari Gerakan Arah Baru Indonesia. Lalu kemudian ketika sekarang kita membicarakan hal-hal yang sifatnya teknis dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya kita sebenarnya setuju bahwa kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Tapi kemudian pertanyaan kita bagaimana nanti, apakah akan memunculkan juga penguasa seperti umpamanya Pak Harto yang juga kemudian harus digulingkan juga oleh MPR pada waktu itu ya tahun 1998 ya. Kemudian juga kita sudah mengalami amandemen Undang-Undang Dasar itu sampai 4 kali hari ini. Ini kan juga sebuah pelajaran dan kita juga melihat bahwa ada siklus sebenarnya, ada siklus di negara kita bahwa kekuasaan itu cenderung bertahan 20 sampai 30 tahun.
Nah, kita tahu bahwa Presiden Pak Harto bertahan selama 20 tahun, 30 tahun ya, 32 tahun. Kemudian juga sekarang reformasi usianya sudah 20 tahun lebih. Dan ini sebenarnya sudah memasuki fase untuk pergantian sebenarnya. Oleh karena itu kita sepakat bahwa kalau kita mau kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 juga harus dipikirkan betul efek-efek yang sebelumnya juga pernah kita lakukan itu gitu ya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan presidensial threshold, kita juga ya tidak setuju kalau ada 20% itu sebenarnya. Ya, karena memang ya, setiap warga negara berhak harusnya mencalonkan jadi presiden gitu ya. Apalagi presiden PPMI ya. Presiden Indonesia harus kita punya warga negara yang punya kemampuan. Ya, tinggal kita bagaimana mekanismenya lah diatur ya oleh undang-undang, bagaimana mekanismenya negara itu bisa menemukan gitu ya sebuah seseorang yang bisa memimpin Indonesia ke depan. Dia mungkin punya visi ke depan. Kalau tadi Pak Tamsil mengatakan bahwa tidak perlu terlalu cerdas gitu ya, yang penting peduli gitu kan terhadap kemajuan bangsa Indonesia, itu sebenarnya sudah cukup. Namun kemudian saya melihat bahwa acara hari ini dan juga kita Gerakan Arah Baru Indonesia itu melihat bahwa sekarang ini lebih banyak orang dari timur, Pak. Hadir di sini juga kan, dari timur, Pak Tamsil dari timur, ketum kita juga dari timur gitu. Jadi memang kenapa itu orang-orang timur lebih dulu tahu daripada kita? Karena memang matahari lebih dulu turun di sana. Gitu. Jadi kita orang di barat ini yang menerima memang ini kita harus aware dengan kondisi negara kita hari ini, dan kita melihat bahwa ya banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai apa yang disampaikan oleh pejabat-pejabat negara kita dengan realitas yang ada di lapangan. Ya semoga aja apa yang kita diskusikan hari ini bisa terus menggelinding menjadi bola salju istilahnya kan untuk kebaikan Indonesia ke depan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Bang Tamsil, selamat datang. Juga ini rekan saya nih, ini aktivis buruh ini. Jadi perjuangan upah 2 juta Karawang tertinggi Indonesia ini salah satunya pelakunya adalah ini, beliau ini, Reza Sabtoni. Orang-orang waktu itu kita ya. Nah itu kemudian beliau ini gerakan rakyat cerdas memilih, ini juga salah satu rekan kita yang kita undang hari ini juga untuk ada di sini agar mampu menyerap aspirasi yang didiskusikan hari ini, yang tiba-tiba ini acara mendadak ini, agar supaya nanti disampaikan kepada seluruh halayak, terutama masyarakat di Kota Karawang. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kenapa mesti kita harus mengamandemen ataukah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Ini sebenarnya seperti dua mata sisi, karena ada beberapa hal masing-masing tadi yang saya tangkap adalah semua berisiko. Di sisi lain ketika kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, maka tidak ada pemilihan presiden. Tidak ada pemilihan presiden. Jadi memilih presiden adalah DPR. Nah, bagaimana ketika misalnya lembaga tersebut dikuasai oligarki? Oligarki ini berlindung untuk terus dapat menguasai sebuah negara itu berdiri atas 3 isu. Yang pertama itu demokrasi, kemudian hak asasi manusia, ketiga ada lingkungan hidup. Nah, faktanya hari ini demokrasi kita, ya kita jujur-jujur saja, partai politik yang ada hari ini tidak lepas dari 3 hal, yaitu feodalisme, oligarki, dan transaksional. Nah, bagaimana kalau seandainya misalnya kita harga mati kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, ya, terus anggota DPR berkumpul 2/3 memilih, misalnya ini kembali lagi 3 periode, bagaimana itu pertanggung jawabnya terhadap masyarakat? Nah, itu tentunya kita perlu berpikir dan perlu kita diskusi lebih cermat, tidak harus pokoknya, ya kan? Karena terkait kebijakan negara ini semua juga akan merasakan kembali kepada rakyat. Nah, begitu juga amandemen. Nah, amandemen ini ada membuka peluang agar supaya ada pemilihan presiden secara langsung, dan kemudian itu dapat pribadi-pribadi, independen dapat mencalonkan diri. Dan itu sah-sah saja. Ketika misalnya kita harus berhadapan dengan oligarki kekuasaan yang dia sudah menguasai eksekutif, legislatif, yudikatif, terus bagaimana?
Kita cara kembalikan lagi posisinya bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi kita tidak perlu buru-buru untuk menyimpulkan, karena ini memang masih panjang persoalannya, perlu banyak masukan. Makanya saya terima kasih sekali kepada Bangga kita ini, Bang Haji Tamsil ini, untuk mau datang ke daerah, ke dapil-dapil daerah kabupaten, apalagi Kabupaten Karawang ini, untuk mau mendengarkan pendapat masyarakat sebagai bahan olahan mereka nanti di parlemen nanti mau seperti apa ke depan untuk memperbaiki sistem demokrasi kita hari ini, saudara-saudara, ya kan? Nah, di tengah kondisi pandemi yang masih nggak tahu kapan akan diumumkan berakhir, PPKM terus diperpanjang berjilid-jilid kayak sinetron, ya setiap minggu nongol bapak itu perpanjang sampai tanggal ini, ya kan? Nah, untungnya juga tidak kalah cerdas juga DPD Karawang, aksi juga diperpanjang, jangan cuma PPKM diperpanjang, nah perlu saya beritahu kepada rekan-rekan semua, ini kita berbicara jejak digital terkait kritik terhadap pemerintah ini, bahwa PPMI sudah bersuara sejak tahun 2020 dengan tagline-nya adalah membatalkan RUU Omnibus Law atau minta Jokowi mundur. Jadi lebih dulu saya daripada aku nulis buku. Itu bannernya banner raksasa. Satu-satunya aksi yang memegang banner itu, silakan lihat di channel YouTube, semua lihat di situ, bahwa tidak ada peserta aksi yang turun hari itu membawa tagline Jokowi mundur kecuali PPMI dengan banner raksasa 8 meter. Tuh. Bagaimana dihadap di perjalanan itu kan? Sampai mau berangkat pagi hanya sore baru tiba bundaran HI kan? Ini perjalanan kalian itu perlu liku-liku dikawal oleh helikopter segala macam. Jadi sejarah. Ya, jadi sejarah tersendiri dan kebanggaan kami juga di PPMI. Karena satu-satunya mobil komando yang bisa tembus masuk Jakarta mobil komando PPMI. Ya, nah, kita kembali kepada tema hari ini, bahwa bagaimana mengamandemen. Nah ini Bang, tadi Bang ada tantangan tuh dari Karawang tuh Bang, harus direschedule lagi untuk menghadirkan LSM, Ormas, aktivis Islam, serikat pekerja, semua kita tampilkan, semua logonya kita pasang nanti di banner itu kalau Allah bersedia nanti. Jadi akan ada kali dengan pendapat jilid 2, ya kan? Jangan cuma PPKM jilid 1 jilid 2, dengan pendapat Bang Tamsil itu juga ada jilid 1 jilid 2 nya juga ada. Nah ini demi mendengarkan aspirasi teman-teman yang ada di masyarakat secara langsung, ya kan? Nah untuk kita membedah Undang-Undang Dasar 45 yang asli, positifnya apa? Tentunya kan ada kekurangan. Begitu juga dengan amandemen ini, hasil amandemen kekurangannya mana? Yang jelas ada satu yang lucu itu di pasal 22D terkait masalah DPD. Jadi DPD itu dapat diberhentikan melalui syarat melalui perundang-undangan. Itu diulang lagi di pasal 24-nya. Ini menurut saya sebuah undang-undang dasar, konstitusi sebuah negara tidak boleh ada narasi yang berulang. Ya terus untuk mencoret itu kan bukan kewenangannya Bang Tamsil yang langsung mencoret aja kan gitu. Atau kami nanti misalnya kita yang ada mencoret aja, emang kita siapa gitu. Itu tentunya perlu sebuah mekanisme konstitusional. Nah, selain daripada itu, dalam hari ini saya tegaskan bahwa PPMI setelah kita berdiskusi hari ini, kemarin juga, bahwa PPMI mendukung amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan catatan: 1. Tidak membahas terkait masalah presiden 3 periode. Kedua, juga tidak membahas tentang perpanjangan masa jabatan presiden sampai 2027. Ya kan? Ada beberapa poin, terutama mengembalikan posisi DPD ini. DPD ini sama-sama dipilih oleh rakyat, tapi kok tugas fungsinya berbeda dengan yang diusung oleh partai. Jadi partai politik ini ingin menguasai negara kita melalui konstitusi ini, mengesampingkan, ya kan, pihak-pihak yang tidak didorong dari partai politik. Nah ini kan juga tidak demokratis juga. Jadi bicara demokrasi dia sendiri anti demokrasi. Jadi jeruk makan jeruk, ya kan? Nah jadi syarat kepentingan partai politik terhadap amandemen ini, maka yang diperlukan adalah perjuangan teman-teman parlemen DPD RI perlu kita dukung, plus dengan partai politik yang menyetujui adanya perubahan terhadap
Undang-Undang Dasar 45. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, perlu dikawal oleh kekuatan kedaulatan rakyat. Nah ini hari ini kita berkumpul di sini, kita sinergikan kekuatan. Mahasiswa tidak perlu lagi mengeksklusifkan diri gerakannya sebagai gerakan kaum intelektual. Begitu juga kaum buruh tidak perlu lagi mengeksklusifkan gerakannya sebagai raja jalanan ataupun gerakan-gerakan lain. Saatnya hari ini kita harus ada sadar-sadarnya untuk menyatukan gerakan kita untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik ke depan. Masalah perbedaan itu biasa. Masalah perbedaan dalam rumah tangga aja kadang berbeda, apalagi negara. Ya kan? Kita dengan istri saja kita ada perbedaan, apalagi negara. Itu hal biasa, dinamika. Namun yang kita putuskan adalah keputusan demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Karena ingat 3 warna konstitusi yang terkait masalah kondisi bangsa ini mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia, dan kemudian menjaga seluruh tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Nah, apabila kondisi hari ini terus kita biarkan, maka akan terjadi kecelakaan politik. Jika sudah terjadi kecelakaan politik, pasti akan terjadi kecelakaan ekonomi dan hukum di Indonesia. Itu sudah pasti. Karena kebijakan ekonomi dan hukum itu dibuat dari sistem perpolitikan yang ada hari ini, saudara-saudara. Jadi makanya ini perlu kita cerdaskan, terutama kaum buruh yang hari ini jumlahnya yang bekerja baik di sektor formil dan informal totalnya 129 juta. Ini yang perlu kita berikan penyadaran. Ini sebuah kekuatan besar. Karena ada 4 kekuatan besar yang mampu mempengaruhi kondisi sebuah negara. Yang pertama adalah pekerja, yang kedua adalah karena kita di sini mayoritas umat Islam, itu sebuah kekuatan besar. Tidak bisa dipungkiri. Maaf, bukan kita bermaksud mengesampingkan umat beragama lain, tapi faktanya hari ini adalah Republik Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam. Kemudian kekuatan pekerja, kemudian mahasiswa, yang keempat adalah TNI Polri. Tapi TNI Polri tidak bisa berpolitik dalam konstitusi kita. Berarti tinggal 3 nih yang punya peranan nih. Pekerja, mahasiswa, umat Islam. Bagaimana caranya agar tetap kedaulatan itu ada di tangan rakyat? Nah ini hari ini, dan itu perlu gerakan untuk mencerdaskan masyarakat kita secara politik. Makanya tidak salah kemarin hasil muslim DPW PPM Jawa Barat adalah bahwa politik itu tadi intinya adalah memberikan pencerdasan kepada rakyat Indonesia untuk benar-benar paham secara politik. Jadi bukan selama ini menjadi bahan olok-olokan atau bahan hasil transaksional politik. Rakyat ini cuma jadi bahan ini aja, hanya dimanfaatkan aja, nggak bisa lagi begitu ke depan. Nah inilah mungkin banyak nanti agenda-agenda seperti ini kita akan laksanakan dalam setiap program-program kerja PPMI akan terus menggaungkan go politik ini agar supaya rakyat Indonesia benar-benar paham. Nah ini juga akan kita tampilkan nanti secara di online juga kita akan tampilkan pembicaraan karena banyak sekali poin-poin yang bicara tadi oleh Bang Tamsil, oleh Bung Resia, Bung Kang Her, ya kan? Juga dari prinsip apa tadi penangkap-penangkap tadi untuk kita sampaikan agar publik tahu. Dan memang sejarah kemerdekaan rakyat Indonesia ini awalnya dari Kerawang. Kan sebelum mengucapkan 17 Agustus kan bukan diculik dulu di Kerawang, baru dibawa akhirnya itu mengenai itu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sejarah bangkitan rakyat Indonesia untuk merebut kembali kedaulatannya yang hari ini sudah dilakukan. Nah, ini berpanjang kalam, mungkin masih ada pertanyaan lagi dan mungkin Bang Tamsil silakan untuk memberikan closing statement-nya. Saya kembalikan ke moderator. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.